Kenapa ya kerjaan sebagai freelancer tuh suka dipandang sebelah mata gitu loh. Ketika lu bisa delegate, lu ada banyak waktu untuk lu memikirkan untuk scale up the business ya sebenarnya. Banyak banget creative workers yang terjebak di project-project yang small. Gimana caranya dari project kecil itu lu bikin kayak itu jadi project mahal sih. Apa yang membuat kadang-kadang mereka itu stuck? Kan gak semua creative workers ujung-ujungnya bikin agency kan? So kayak dulu gue yang moto, gue yang edit, tapi ternyata ditolak klien mentah-mentahan banget. Ya gak bisa, tapi klien maunya A. Ya gak mungkin dong. Betul, ya gue mau mendingan M-Banking gue nyala. Kalau misalkan lu mau idealisme lu dibayar, lu harus bener-bener ya seterkenal itu. Lagi nih gue sama Hansol, cuman baik lagi ya, kita kayaknya nggak tahu sih gue sampai sejam apa enggak. Iya. Soalnya sekarang kan kita syuting ini jam 2 ya. Jam 2. Jam 3 tuh kita ada meeting internal lagi. Jadi Betul. gue gak tahu apakah bisa kejar nih topik ini, karena lumayan seru menurut gue. Iya. Yaitu adalah sesuai judulnya, lu liat thumbnailnya kan. Judulnya adalah kenapa ya kadang-kadang kalau kerjaan sebagai freelancer tuh suka dipandang sebelah mata gitu loh. Even gue juga ngerasain gitu. Jadi ini mungkin adalah episode yang kurang insightful ya. Iya. Karena lebih curcol aja gitu. Karena gue sama Hansol dulu tuh gue videografer, Hansol fotografer, dan kadang kita suka ngerasa suka dipandang sebelah mata aja sih. Padahal sekarang kita berkarir di sini dan gue ngerasa kayaknya ya semua orang di industri kreatif bisa kok. Iya. Bisa keren juga gitu loh. Gak harus Betul. dipandang sebelah mata gitu kan. Lo pernah denger ini gak sih Sol? Kayak orang dulu misalkan ditanya, lo kerjanya apa Sol? Oh gue fotografer gitu. Terus orangnya bilang, enggak, maksud gue kerjaan beneran lo, bukan hobi lo gitu. Lo pernah gak ada momen kayak gitu Sol? Pernah sih. Atau mirip-mirip lah? Sebenarnya pernah itu dari beberapa orang malah lagi sebenarnya. Keluarga? Iya. Salah satunya keluarga. Keluarga tuh sampai nanya, yakin lu? Oh ya? Gitu iya. Nah itu dia kan. Yakin. Even sebenarnya sejujurnya malah bokap gue malah mempertanyakan pertama kali pas mau menggeluti di bidang ini lah ya, mau coba diseriusin. Ya pertanyaan dia itu sih, kayak yakin, karena oh ya yang dia takutin adalah ketika, tapi maksudnya in a positive way ya, Iya, ternyata iya. akhirnya karena dia takutnya ya udah menggeluti di freelance ini, terus ketika ini nggak works, ya udah tuh kalau gue ngelamar lagi kan berarti gue bisa dibilang hampir dimulai dari nol ya. Betul lah. Kecuali mungkin gue daftar di company ya sebagai fotografer lagi. Betul. Gitu. Tapi kan bokap gue merasanya ya lu udah kuliah SE, ya lu berkarir di SE. Yes, gitu. setuju gue. Gitu sih. Cuman jangan salah tangkap juga sih penonton. Maksudnya gue bikin topik ini bukan berarti kayak gue meng-ACC bahwa pekerjaan itu adalah yang dipandang sebelah mata. Enggak juga. Iya. Justru gue sama Ansel pengen sharing gimana caranya supaya bisa step up the game lah. Iya. Kayak gitu kan. Cuma kalau versi lu nih, kenapa ya menurut lu creative workers itu suka bukan dijadiin kerjaan idaman gitu. So kayak pasti kan kalau masih kecil kayak oh lu harus jadi, kalau zaman dulu harus jadi dokter, kalau sekarang harus jadi influencer gitu. Iya. Tapi nggak pernah kayak terbesit oh gue mau jadi videografer gitu. Ya kan? Ataupun kalaupun iya kayaknya nggak mungkin dapat dukungan gitu kan. Menurut lu salah di mana? Kenapa? Apa yang salah dengan pekerjaan itu gitu? Sebenarnya menurut gue kayaknya persepsi deh. Persepsi aja ya. Persepsi aja sih kayaknya kalau menurut gue ya. Maksudnya persepsi dalam arti, ya apalagi makin ke sekarang kali ya. Yang gue ngeliat dari sejak COVID gitu. Karena kan di dunia digital tuh naik banget tuh. Maksudnya kayak ya orang sebagai konten, yang ngerjain konten lah. Terus ya influencer lah gitu-gitu. Kayak OL. Atau gamers lah, live stream lah sekarang gitu kan. Kayak itu yang terlihat kaya. Iya, gitu. benar. Itu yang terlihat menghasilkan pundi-pundi yang tebal. Gitu. Jadi mungkin sebagai penonton gitu ya mereka look up to-nya ke situ. Benar sih. Ya maksudnya kelihatannya kayak oh ya ini dia udah bisa beli mobil mewah. Yang ditawarin apa yang disuguhin kan yang gitu-gitu kan. Bisa beli sports car lah, bisa punya rumah di Jakarta pusatnya lah gitu-gitu. Role modelnya berarti kayak nggak ada. Role jarang. modelnya iya lebih ke situ sih. Atau mungkin gue nganggapnya kayaknya gara-gara ini juga sih, kayak barrier to entry-nya kecil aja. Kalau misalkan lu mau jadi, misalkan lu mau ternak sesuatu sapi itu kan susah ya. Iya. Lu harus punya modalnya dan punya pengetahuan. Cuman kalau lu mau jadi fotografer gitu atau mau jadi desainer lah, let's say zaman dulu, ya udah lu modal kamera yang nggak mahal sama laptop udah jadi gitu loh. Jadi mungkin itu kali ya. Tapi mungkin ini juga sih, mungkin karena kadang-kadang kan di Instagram lah pasti pernah muncul juga deh di ads lu kayak Apa tuh? social media management 700.000. Iya sering. Ya kan start ada yang pas lu pernah kirim gue
berapa post gitu ya, sebulannya 400.000. Iya. Ya dipandangnya akan image-nya 400.000 kan. Iya, benar. Padahal di luar dari itu yang bayar 40 juta per bulan juga ada. Ada banget. Gitu. Bahkan sampai MM juga ada. Yang ratusan juta juga ada kan gitu kan sebenarnya. Berarti kesimpulannya ini andilnya bukan cuma dari industrinya doang yang lihat ini sebagai pekerjaan yang secondary. Tapi players-playersnya juga mendukung ya. Iya. Maksudnya player-playernya itu juga kadang meng-ACC kalau iya emang gue cuma worth dibayar segitu. Iya, betul. Iya kan? Dan itu yang lumayan gue sama lu patahin juga sih. Emang ada beberapa hal yang nih jujur nggak bisa. Misalkan lu berkarir sebagai freelancer pasti ada titik limitnya kan. Iya. Ada titik di mana lu harus sadar kalau lu mau beneran jadi kayak high income banget jadi freelancer, lu bener-bener harus terkenal gila. Iya. Iya kan? Karena kalau nggak ada alasan lu buat nge-charge lebih. Betul. Dan cara gue sama Hansel waktu itu ngerasa kayaknya agak berat deh kalau mau sampai seterkenal itu. Makanya jalur yang kita ambil lebih ke nge-create bisnis di ekosistem kreatif lah ya. Ini sebetulnya terjadi di Indonesia sih, so banyak banget creative workers yang terjebak di project-project yang small, project-project yang ya udah project-project. Gue nggak bilang project small jelek juga sih, so. Tapi kan semua orang pasti pengen dong one day bisa kerjain project yang besar. Lu dulu juga kerjain wedding orang kan, sempet kan, dan bukan siapa-siapa juga, tapi lu sempet ngerjain apa? Netflix misalkan lo pernah kan, atau kayak Angkasa Pura kemarin. Nah itu gimana menurut lo caranya untuk players bisa step up game mereka ya? Yang pertama sih menurut gue kalau emang lagi adanya yang kecil itu ya dilakuin aja ya. Maksudnya ya dari dulu gue udah naugi ya ketika memang lagi gak ada opportunity yang besar, ada opportunity kecil pun itu tetap kita ambil sih. Kayak gitu, kenapa? Ya gak ada yang tahu kan, ya namanya juga hidup gitu sih. Betul. Pasti ada downtrend, ada uptrend gitu kan. Tapi ketika lu memang masih dapat yang kecil menurut gua, walaupun kecil persepsinya beda-beda ya. Iya. Ya kecil persepsinya beda-beda. Tapi gimana caranya dari project kecil itu lu bikin kayak itu jadi project mahal sih menurut gua. Oke. Jadi kan kayak misalnya ada beberapa porto gitu yang kayak klien nanya gitu. Porto itu kita rate-nya di berapa gitu kan. Kita bisa kayak bilang itu bisa kayak 10 kali lipatnya dari yang sebenarnya kita charge. Iya. Iya. Dan mereka mengakui itu dan mereka percaya dengan itu juga gitu. Karena emang kualitasnya sebagus itu gitu kan. Cuman kenapa pas itu kita tetap ngelakuin? Ya udah memang pas di situ lagi dapat rezekinya kan itu. Iya. Jadi lu nge-framing kerjaan lu juga ya, membuat memantaskan pelan-pelan kayak gitu kan. Lu percaya nggak kalau orang mau step up game-nya terutama di kreatif, mereka harus nge-shift dari yang eksekutor ke ujung-ujungnya jadi manager gitu. Lu setuju gak kan itu? Apa menurut lu bisa? Lu forever eksekutor gitu. Lu campers forever dan lu bisa sukses banget gitu, menurut lu gimana? Menurut gue kayaknya bisa deh sebenarnya. Awalnya gue berpikir enggak, tapi karena gue lagi ngikutin ada satu fotografer di Bali. Nice. Iya. Sekarang dia ada timnya sih, tapi tetap mainnya tetap masih di dia. Maksudnya gue ngeliat dia produksi terus. Gue nggak tahu ya kalau mungkin ada brand lain yang kontak dia dan yang nge-produce foto dan videonya itu timnya dia, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu beberapa brand itu langsung ke dia dan yang masih produksi dia. Oke. Dan yang gue lihat sukses aja sih. Tapi yang jelas dia nggak sendiri lagi kan sekarang. Udah nggak sendiri lagi. Oke. Iya. Udah nggak bener-bener one man show lagi lah. Udah one man show lagi ya. Karena salah satu yang bisa naikin pendapatannya kan ya perbanyak service-service yang ada kan. Perbanyak variabelnya gitu loh. Kalau misalkan lu di hire cuma jadi fotografer contoh, berarti kan ya udah lu dibayar cuma waktu lu aja ngemotret gitu kan. Cuma kalau yang tadi lu jelasin dia punya tim, berarti kan dia ngejual manajemennya juga, dia ngejual location, jual talent, lama-lama ya all in kan. Iya. Karena kan sebenarnya itu trigger utamanya kita kan. Maksudnya itu trigger utama kita itu adalah ya 1 bulan 30 hari gitu. Karena ya freelance gue gak ngitung 22 hari kerja sih sebenarnya. Karena weekend pun kita kerja juga kan. Betul. Gue ngitungnya 30 hari. Di saat hari ini gue produksi, tapi kan gue tetap membutuhkan waktu untuk gue post pro kan. Iya. Di post pro gue gak mungkin bisa produksi tuh. Bener. Atau nggak di produksi gue gak mungkin bisa post pro. Setuju. Kalau sehari itu cuma 3 jam 4 jam oke lah. Kadang-kadang bener-bener ambil seharian kan. Ya gimana caranya pas itu tuh gue mau berpikir untuk nge-multiple sih. Betul. Jadi di hari ini kita bisa ada yang lagi produksi, di hari ini juga bisa ada yang post pro. Iya. Dulu dreamnya sampai situ aja. Betul. Akhirnya berlanjut di mana hari itu bisa ada 4 tim yang produksi, tapi post pro tetap jalan. Iya. Besokannya pun begitu selanjutnya. Betul. Gitu kan. Itu yang kita
kita coba tuh goalnya akhirnya ke situ. Dan itu keterusan sampai sekarang. Dan surprisingly sebenarnya sampai sekarang kita nggak punya framework gimana cara nge-automate yang kita suka ajarin itu. Tapi ya seiring berjalan waktu ternyata kita ngelakuin itu. Betul. Jadi memang kalau misalkan gue sama Ansel tuh dulu nge-evaluasi lah. Jadi kayak kita kerja tiap hari. Tapi kayak ada klien nambah lagi kita nggak sanggup ya. Full banget. Jadi satu-satunya cara adalah naikin harga lu. Cuman teori kan gak segampang teori gitu. Betul. Naikin harga lu, cabut dia. Gak mau hire lu lagi. Jadi gimana dong? Yaudah akhirnya kita terima tapi ya konsekuensinya adalah lu harus ada delegasi ya. Ke hal-hal yang nge-consume waktu lu lah. Dan untuk pastinya jadi yang kita pernah bahas juga kan di topik sebelumnya kayak kapan timingnya untuk bisa decision ambil itu dan nge-multiple kan. Tapi yang perlu dipikirin lagi adalah ketika lu udah tahu the right time-nya itu adalah ketika lu bisa delegate, lu ada banyak waktu untuk lu memikirkan untuk scale up the business ya sebenarnya. Betul. Gitu. Karena kalau, iya gue setuju sih dan itu yang kita sering ngobrolin sekarang kan soalnya. Karena kadang-kadang lu tuh punya punya strategi udah keren banget ya. Tapi kalau misalkan lu gak bisa punya waktu buat ngeksekusi itu, gak akan kemana-mana juga gitu loh. Jadi ujung-ujungnya lu pasti butuh helping hands itu. Gitu sih. Tapi apa yang membuat kalau versi lu ngelihat dari ekosistem kita aja lah ya. Dari lingkungan kita gitu. Bahkan dari anak-anak sini gitu. Apa yang membuat kadang-kadang mereka itu stuck ya soalnya. Artinya kan gak semua creative workers ujung-ujungnya bikin agency kan. Gak semuanya punya pemikiran yang gue harus punya tim. Gue harus nge-leverage tim. Gue harus hire tim. Gak semua punya pemikiran gitu. Apa yang kira-kira perlu di-unlock menurut lu Sal? Menurut gue lu harus ini sih bisa melebarkan sayap di beberapa skill lagi sih. Oh setuju. Iya maksudnya gini, lu misalnya sebelumnya lu jadi rata-rata ya biasanya kan kadang-kadang kita di ini deh sosmed content planner kita gitu. Kita kadang-kadang carinya tuh awalnya yang dari base-nya mereka memang anak-anak copy gitu, copywriter gitu-gitu kan. Bisa ke situ sosmed content planner. Dari situ bisa masuk mana kreatif strategis misalnya. Tapi dari kreatif strategis pun lu bisa ke creative lead. Betul. Tapi di creative lead pun belakangnya aja jabatannya tulisannya lead. Berarti lo harus bisa nge-lead kan. Betul. Apakah semua orang born to be untuk itu? Enggak. Ya kan. Tapi apakah bisa dipelajari? Menurut gue bisa. Setuju. Ya, ada salah satunya contoh di anak kita yang ya dari awal dia no idea untuk nge-lead. Iya banget. Berjalannya waktu dikasih waktu untuk bisa belajar ya kebentuk juga tuh. Itu anak bisa nge-lead gitu kan. Iya. Ya balik lagi. Kalau lu nggak bisa belajar melebarkan sayap lu untuk di beberapa skill, ya udah. Atau enggak, lu dari kreatif pun, salah satu deh PM kita biasanya dari kreatif. Belajar untuk jadi PM project manajemennya kan juga di berjalannya waktu kan sebenarnya. Betul. Dan itu lu terapin, kalau yang di diri lu apa Sal? Yang lu melebarkan sayap lu apa? Kalau di lu waktu itu? Yang sekarang? Awalnya gue teknis banget lah. Teknis ya? Iya maksudnya ya teknis banget, operasional dan lain-lain. Kamera gitu ya? Kamera, ya apa-apa produksi lah. Maksudnya kayak yang gue bisa bilang kayak di 100% skill gue yang gue lumayan mastering di situ. Kayak gitu kan. Akhirnya berjalan ke ya udah manajemen pasti. Iya itu pasti. Enggak sih ya manajemen tuh pas dulu 2018 berbarengan dengan pas itu gue belajar bikin content plan. Ya kan yang masih nge-content plan lah dan lain. Setuju. Lebarin lagi kemana? Finance. Akhirnya HR juga belajar sama kakak gue. Gitu-gitu untuk tahu seluk beluknya kayak gimana. Ya sampai sekarang balik lagi ya. Melebarkan sayap untuk bisa helikopter view sih. Betul. Tapi ya itu gak segampang, helikopter view gak segampang itu menurut gue. Yang misalnya kelihatannya gampang ya. Lu cuma approval terus ngebenerin apa yang salah apa dan lain-lain. Tapi ya tidak sesimpel itu sih menurut gue. Betul. Itu yang Hansel jelasin barusan itu sebetulnya kayak banyak gini selain gue lihat tuh creative worker suka nge-upgrade-nya lebih fokus ke equipment gitu loh. Jadi vertikal banget. Jadi lu makin jago ya sebenarnya bagus-bagus aja sih. Cuman lu akan depend ke diri lu aja. Jadi kalau misalkan lu mokat nih, ya udah lu mokat juga. Tapi kalau misalkan kayak lu jelasin tadi, lu melebarkan sayapnya tuh skill-skillnya tuh kayak apa ya? Vertikal baru gitu loh Sal. Itu sebenarnya kejadian itu udah dipatahin Augie sebenarnya 2018. Lu pasti lupa. Gue pernah download Blender dan gue pin banget dalemin 3D. Gue udah sampai beli kerjaan orang gitulah untuk kayak file PSD-nya gitu. Ini ya kayak. Tapi ini file Blender-nya gitu. Kayak stok-stok gitu lah ya. Iya untuk gue pelajarin dia cara buat ini tuh gimana. Gue inget banget yang gue beli donat. Gue pakai. Gue inget kok itu. Iya. Lo inget kan itu. Terus pas gue ngotak ngatik emang tuh laptop gue lemot kan. Laptop gue lemot.
yang udah bunyi kipas angin itu. Terus Augie ngomong sebelah gue, ngapain sih lu pelajarin itu, dia bilang gitu. Oh kalau itu gue lupa. Lebih baik gimana cara kita nggak double down ini supaya yang lu mau ada orang yang ngerjain. Gue tutup blender gue, ya udah deh fokus saya cari itu. Oh, oke. Gue lupa sih gue ngomong itu ya. Lu pernah ngomong gitu ke gue di kantor Cilandak tuh, gue inget. Betul, karena ya tadi yang gue maksud itu Sel. Kalau misalkan lu mau fokus ke vertikal, satu vertikal doang skillnya, ya udah nggak apa-apa. Tapi lu terlalu depend aja Sel. Tapi kalau horizontal gitu ya, jadi kayak lu ada kayak misalkan dulu gue videografi kan. Sekarang udah kalah videografinya sama videografer kita. Tapi dia kalah kalau misalkan sama manajemen gitu kan. Nah tapi manajemen gue kalah misalkan sama PM kita. Tapi dia kalah sama finance gitu loh. Jadi gue selalu melebarkan sayap supaya kalau misalkan nanti kita ada topik lagi soal gimana caranya transform dari solopreneur jadi lu CEO gitu. Karena kan itu kan multiple ini banget lah ya. Ngejuggling banyak banget hal. Nah itu sih yang gue rasain soal bener banget dari yang lu jelasin. Kayak lu harus ngelebarin sayap dan gak perlu deep banget. Karena ujung-ujungnya lu. Ini kan kayak dulu lu sampai ikut kelas ads. Gue ikut kelas ads. Ya kan digital marketing. Kepake gak sampai sekarang ya? Kepake gak kepake ya. Tapi pada masanya ya gue jadi lebih pede, lebih apa. Cuman ya sekarang ya udah gak ada gunanya itu. Ya cuman ya itu effort gue lah buat apa ya, memperbanyak ilmu aja gitu. Tapi core-nya tetap satu. Yaitu adalah apa yang lu jual ya sama kan sebenarnya kita sama apa ya 8 tahun yang lalu gitu. Sama sebenarnya. Cuman ilmu-ilmu dari berbagai hal yang lu dapetin dari mana-mana itu bisa Newport core bisnis lu justru. Betul. Kayak gitu loh. Belum networking juga dan lain-lain gitu loh. Kalau menurut lu nih saran lu apa yang creative workers mesti fokusin supaya dia bisa punya apa ya entrepreneurial mindset kali bisa dibilang. Supaya nggak semuanya tuh apa ya haus kerjaan mulu gitu loh. Gimana ya kalau menurut lu? Belajar di mana gitu? Selain di sini gitu. Ya nonton dari episode 1. Capek banget sih gue akuin gitu. Capek tapi insightful kan. Harusnya iya sih karena kita unfilter juga. Sebenarnya ruang belajar memang di mana-mana sih menurut gue. Tapi kalau yang lu tanya ke gue itu sebenarnya kalau dari gue ya dan yang gue masih terapin ke gue sekarang bener-bener always hungry sih. Always hungry, setuju. Always hungry ke apapun sih menurut gue. Apapun yang memang lagi lu gelutin atau enggak itu yang makanya itu sama si AE baru kita gue bener-bener ngedidik itu banget masalahnya. Nggak bisa nih gue bilang, ya sekarang antrian quote lagi banyak banget. Udah yang nunggu approval juga banyak banget. Tapi gue bilang, ya udah jangan stop sampai situ. Orang belum PKS gue bilang. Kalau emang udah PKS ya, terus kalau udah PKS, ya berarti cari lagi yang lain. Betul. Jadi selalu kayak gitu sih. Always hungry aja sih menurut gue. Itu sebenarnya yang ngebedain profesional juga kan sama entrepreneur kali. Apa ya? Gue tuh sama Hansel selalu uring kali ya bisa dibilang ya. Gue sempat bikin konten kemarin di TikTok. Intinya kayak, gue kira bikin usaha itu tuh di certain level, lu kayak ya udah aja gitu. Kayak tinggal menuai apa yang lu sudah tanam gitu. Bener gak sih? Gitu ya. Tapi ternyata. Katanya kan. Tapi ternyata nggak juga akan ada selalu deg-degannya ya. Di level tertentu tuh ada aja deg-degannya. Contoh nih tadi ya, barusan banget lah setengah jam lalu gitu. Gue malah petos kan di atas. Gara-gara apa tau gak? Gara-gara ada salah satu klien kita yang cukup gede lah ya. Cukup big fish lah di Creative Era gitu ya, secara pie. Terus mereka feedback, keren nih mas, keren gitu kan. Nah maksudnya itu kayak, apa ya, buat gue tuh big deal banget feedback kayak gitu. Gue langsung kayak, anjing, mantep gitu. Nah itu tuh rasa yang gue kira bakal gak ada tuh deg-degan kayak gitu. Betul. Sampai sekarang masih ada ternyata. Masih. Ada salah satu ini juga nggak big fish lah, cupang lah. Cupang ya. Salah satu cupang yang kayak gue ngomong sama ayah kita kayak, ini cupang susah banget dapet approvalnya gitu. Terus ada titik dimana pernah gue macet pulang di jalan, terus muncul notif approve. Terus ada checklist hijau yang emoticon gitu. Itu gue happy. Padahal itu bukan email dari leads yang kayak oke, selamat Creative Era menang tender ya bla 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 gitu ya. Itu aja tuh ya happy sih. Betul. Tapi ini deh, itu yang sisi agak negatif lah. Tapi positifnya apa kalau lu 2018 sampai 2025 jauh lah. Maksudnya dari segi kondisi kerjaannya gitu ya. Dulu tuh kita berempat kayak di ruangan kotak itu setiap orang aja kita masih bisa sempat main PUBG tuh. Iya kan? Masa tapi kalau hari ini mungkin mau rekaman podcast gini aja mesti
diburu-buruin banget gitu kan. Nah itu terlepas dari negatifnya. Yang bagusnya tapi biar ngemotivasi juga lah, sedikit ngemotivasi tapi jangan terlalu omdo juga. Kenapa ini tuh perjalanan yang worth it, Sal? Iya oke lah. Kalau itu jawaban utamanya di soal finansial. Iya. Iya itu satu. Yang kedua agak tarik menarik sebenarnya kayak misalnya soal waktu. Iya. Waktu ya. Flexibility ya. Tapi mungkin karena yang pertama running this company karena gue berpartner. Iya. Kayak gitu itu. Dan yang kedua ya gue punya partner lu yang Chengli menurut gue. Chengli sih gue. Iya. Chengli sih dia. Cuti gue gak pernah gak di approve. Itu dua. Yang ketiga gue ternyata juga ini sih kayak banyak dapat pembelajaran dari karena kita ketemu variative people kali ya. Iya. Tapi variative people itu menurut gue dari internal dan eksternal. Maksudnya ya dari internal gue kayak oh ada ya manusia kayak gini gitu. Kayak kerja itu hanya ya udah yang penting dia bisa hidup. Iya. Dan lain-lain dah sampai situ aja. Take and give-nya kelihatan gitu. Iya. Ada juga kayak gue kayak oh ada ya orang yang kayak bisa seloyal itu. Itu satu. Atau enggak ya udah dari eksternal. Oh ada ya klien se-BM itu. Iya. Gitu kayak secengli itu, segampang itu approvalnya. Oh ada ya proyek MM-an gak pakai kontrak. Iya. Iya kayak gitu. Gak ada PO yang keluar tapi ditransfer. Iya. Gitu. Ya pembelajaran itu ya gue gak akan dapetin ketika kalau gue gak di sini sih menurut gue. Betul. Kayak personal development cepet banget ya. Gue jujur-jujuran sama lu, gue tuh pas sekolah dulu, kalau misalkan teman-teman SMA, SMP gue nonton, gue sebenarnya bukan anak yang secara akademis tuh pinter so. Sama. Terus terang. Kayak top 3, top 5 itu impossible. Buat gue, lu tanya kepala sekolah guru tuh udah nganggep gue kayak yaudah anak yang main terus gitu kan. Tapi ya gue gak nganggep hal itu sebagai kelemahan, karena gue ngerasa gue itu memang tipe orang so, yang gak akan niat kalau gue gak ngeliat benefitnya. Tapi ketika gue sekarang ngejalanin CDA, gue ngeliat tuh kayak setiap gue ngelakuin something ada return beberapa saat yang gue bisa rasakan kan. Jadi gue niat banget. Dan sometimes kalau misalkan lu bandingin, walaupun gak boleh, kadang-kadang lu malah lebih cepat pergerakannya daripada orang yang mungkin lu lihat kayak pinter gila nih. Tapi secara di apa ya, di intinya secara karir misalkan, itu tuh lu bisa melampaui gitu loh. Bahkan kayak udah di atasnya seniornya dia misalkan. Tapi ada juga yang di bawahnya gitu. Jadi ya apa ya, menurut gue ngejalanin usaha itu tuh lumayan nge-push gue buat apa ya, bisa berkembang secara pribadi gitu loh. Ketimbang kayak gue terus-terusan disuapin. Betul. Tanpa tahu buat apa gitu loh. Iya, itu gue setuju sih. Iya gak sih? Karena semua orang pasti punya motivasinya gitu. Tapi kesalahan gue nih di sekolah, kenapa ada orang yang bego, bukan bego sih, males kali ya. Karena dia gak ngelihat apa manfaatnya. Iya sih, gue sekolah kayak akademis gue juga gak bagus sih. Iya, tapi juga yang gak tolol gila ya. Maksudnya bisa aja ya. Biasa aja gitu. Kayak gitu sih. Termasuk waktu gue kuliah juga gitu loh. Di Prasmul. Ya gue gak yang gimana-gimana, yang gak summa cum laude gitu, enggak. Lah kita di Prasmul lebih sering absen buat freelance. Iya, gue kupu-kupu. Iya sih. Si Ardi. Itulah. Sama satu lagi deh Sel, tadi kan itu versi lu ya. Versi gue share dikit juga lah. Kenapa ini worth it selalu menurut gue? Karena gue tuh suka ketemu sama beberapa profesional. Teman-teman gue juga. Ada entrepreneur juga. Adik gue juga bahkan. Problem itu akan selalu ada. Cuman gue ngerasa problem yang gue punya sama lu, itu problem yang agak good problem. Kenapa? Karena kebanyakan orang tuh problemnya itu suka kayak, aduh gimana ya ini gak laku nih, gue harus ini segala macam. Tapi kebanyakan problem kita itu dari sisi yang opposite, kebalikannya. Jadi dari sisi buyer nih, itu udah pengen semua, tapi kita kayak gak bisa fulfill. Kayak orangnya kurang capable atau kayak nggak ada waktu. Jadi itu menurut gue kayak problem yang apa ya, gue impikan sebenarnya. Iya, good problem. Good problem gitu kan. Jadi ya lu nggak akan bisa ngindarin problem sebenarnya. Betul. Kalau menurut lu ini kan kita sekarang lagi ngebedain nih antara creative workers yang bener-bener bisa step up dari mereka sama yang nggak bisa. Kalau menurut lu ciri-ciri orang yang beneran bisa sama yang nggak bisa, siapa tahu yang nonton juga bisa sadar gitu, lu bisa sadar gitu kalau lu tuh ada di genre yang mana. Apa bedanya kalau tipe orang yang bisa grow sama yang enggak menurut lu? Pasti kan lu bisa ngelihat kan? Bisa somehow sih.
Kalau gue gampang liatnya ini orang bisa dikoreksi apa enggak. Dikoreksi ya? Iya. Setuju gue. Alasannya kenapa tuh? Karena kalau lu nggak bisa dikoreksi berarti lu nggak bisa, bukan nggak bisa sih. Lu nggak mau berkembang sih menurut gue. Ya maksudnya kayak ketika lu dapat advice, lu dapat koreksi, itu kan sebenarnya salah satu untuk menjadi lebih baik kan sebenarnya. Betul banget Pak, asli. Gitu. Mungkin awalnya gue juga orang yang lumayan awalnya sulit untuk dapat koreksi sih. Maksudnya tapi gue belajarnya gara-gara di kita sih sebenarnya. Maksudnya kayak dulu gue yang moto, gue yang edit, menurut gue nih warna bagus banget. Oh iya. Tapi ternyata ditolak klien mentah-mentahan banget kayak gitu. Iya. Terus gue kayak, gimana sih orang ini yang bagus? Gue bilang gitu. Betul. Ya gak bisa, tapi klien maunya A. Terus lu mau gimana? Ya gak mungkin dong. Betul. Ya gue mau mendingan M-Banking gue nyala. Asli. Oke, gue bilang ya udah gue edit sesuai apa yang lu mau. Tapi notif M-Banking gue nyala. Iya. Ya gue gak melek ke situ. Betul. Ya kalau emang mau yang bener-bener sesuai gue, warna kayak sekarang foto BTS kita gitu kan tuh sesuai yang gue mau. Iya. Gitu. Karena masih kadang-kadang gue bawa kamera gue pribadi kemana-mana. Ya udah gue ngelakuin di passion itu aja. Di yang bener-bener nggak ada uangnya, nggak ada yang transfer dan lain-lain, nggak ngefek kemana-mana, silahkan gue bilang gitu. Di situ yang bikin gue belajar untuk kayak, oh ternyata begini ya. Iya. Gue bilang gitu. Sumpah itu bener banget sih. Ngebedain apa yang market mau sama idealisme lu ya. Gue mau angkat dikit tapi gue bener-bener nggak mau nyenggol, sumpah. Tapi gue kemarin DM-an sama lu. Iya. Gue kirim pokoknya itu gini lah. Kalau misalkan lu mau idealisme lu dibayar, lu harus bener-bener ya seterkenal itu sampai lu dibayar memang untuk idealisme lu gitu. Iya. Tapi kalau kayak gue kayak Hansel gini yang bukan siapa-siapa ya gue harus ngikutin market mau kayak gimana kan. Iya. Makanya lagi rame juga so artinya menurut gue ini bukan contoh yang cukup baik. Jadi ada salah satu tokoh misalkan fotografer, gue gak mau sebut sama sekali dan gue juga cuman one call away sebenarnya dari beliau karena teman-teman juga main juga kan sama beliau. Gue gak kenal tapi banyak hatersnya gara-gara kemarin ngebahas tentang apa ya? Foto drone. Drone ya kan katanya drone tuh bukan fotografi apa segala macam ya. Gue no comment. Gue no comment. Gue cuman kirim doang DM kan. Kirim dah gitu doang. Iya, aku emang suka gitu, kirim aja terus nanti gue yang berucap biasanya gitu. Gue gak ngomong, gak ada digital gitu kan. Gak ada jejak digital. Nah maksud gue itu menurut gue ya itu adalah apa ya? Gue kurang setuju lah sama konten itu. Karena ya gue pernah ngobrol sama Mas Rido juga di sini yang dari Idea Fest bahwa ya kalau misalkan lu mau laku lu nggak bisa kayak gitu nggak bisa kayak terlalu arogan dan terlalu idealis begitu. Lu harus bener-bener apa ya? Harus bener-bener mengikuti kan? Iya. Gitu. Ya gue juga nggak. Ya kalau kalau ada yang nyambung di sini, ngerti soal apa yang Augie omongin ya. Apa ya? Mungkin itu kali lagi karena di dunia kreatif itu kan terkadang banyak ideologi dan benar-benar persepsi yang dalam diri lu yang udah A ya A. Iya. Idealismenya tuh kayak gitu. Betul. Gitu kan. Jadi gue setuju banget apa yang lu bilang. Tapi ya ketika lu memang lu punya nama, udah banyak yang kenal lu dan menurut gue selain itu karya lu banyak yang mengakui. Betul. Kayak gitu ya. Mungkin lu bisa jalan dengan idealisme lu. Tapi kalau ketika lu gak punya itu menurut gue gak bisa sih. Betul. Ya makanya kan gue masih suka banget foto drone. Iya gue juga suka. Gitu. Tapi ya gue fair gue gak hate comment gak apa segala macam. Karena gue admire kerjaannya. Bagus banget. Keren. Dan orang banyak yang hate tapi malah ngejelek-jelekin. Kalau gue malah nanya lu lebih bagus gak dari beliau? Gak juga kan. Udah lebih gak bagus. Lebih gak terkenal juga. Jadi hate comment. Harus saling support lah intinya. Iya. Gue sebenarnya ini sih idealisme itu kan sebenarnya ngaruhnya lagi ke apa ya, ke skill lu di mana lu tuh ready gak sih nerima apa ya, nerima ancaman gitu loh Jadi kalau misalkan lu idealis terus kayak misalkan lu ada ancaman gitu ya, lu cenderung kayak enggak pokoknya gue bener lu salah gitu kan, ngerti gak? Jadi kayak maksud lu lebih kayak gitu. Nah cuman gue tuh suka, gue gak kesel tapi gue sekarang lihat kayak sekarang ada Higgsfield terus ada Veo ada apa segala macam. Gue tahu topik AI itu membosankan sih jujur. Tapi gue kadang-kadang kurang sepakat sama orang yang bilang kayak fotografer, videografer tuh bisa bener-bener digantiin sama artificial intelligence gitu loh. Bisa beneran kalau secara textbook gitu loh. Tapi menurut lu, ntar gue jelasin juga apa yang membuat kita nih creative workers tuh bisa digantikan
sama AI kayak gitu, sama orang-orang yang nggak bisa digantikan gitu. Gue pengen tahu pandangan lo aja sih tentang itu. Karena gampangnya adalah nggak semua orang bisa nge-prom Gi. Iya, gampangnya itu aja. Iya. Nggak semua orang bisa nge-prom kok. Karena lu tetap butuh knowledge untuk ngebuat si promnya itu. Karena ya maksudnya at the end yang harus nge-prom siapa? Manusia lagi kan. Iya. Maksudnya kalau sampai sekarang ya detik ini yang ngasih nge-prom masih harus manusia lagi. Dan menurut gue siapapun yang nge-prom akan berbeda-beda kan. Betul. Ya mau prom gue atau prom lu ya algoritmanya akan jadi beda kok. Nanti hasilnya tuh pasti bakal beda. Betul. Menurut gue ya orang yang tergantikan ya kalau dia nggak mau coba adapt dan monetize sih. Karena menurut gue dengan adanya AI kita malah nge-monetize dari itu. Setuju banget. Iya maksudnya bukan jadi kayak aduh takut nih gimana ya nanti kita apa ya udah nggak bisa ngerjain TVC lagi, kita harus banding kemana ya, harus apa dan lain-lain. Iya. Nggak tahu di kedepannya itu bakal seperti apa. Iya. Tapi menurut gue ya mungkin nanti jadinya lu bisa ahli di bidang untuk nge-prom. Iya. Itu dan itu menurut gue bisa PT gila sih. Oh iya luar biasa. Gitu. Gue sampai hari ini kan ngulik AI segala macam kan. Lu sebut semua software gue tahu. Gue sudah nyobain semua dan gue beneran bayar gitu coba. Dan belum ada satu software pun yang bisa nge-fulfill kemauan gue gitu loh. Yeah. Susah. Kalaupun ada belum perfect dan mahal jatuhnya. Nah kenapa gue bilang AI itu gak bisa gantiin kita kayak literally gantiin gitu ya. Karena tetap butuh human touch di balik itu. Gue malah lebih berpendapat sama kayak si Jensen Huang bilang bahwa lu tuh akan kalah bukan sama AI sebenarnya. Creative workers tuh bukan kalah sama AI, tapi kita creative workers tuh bakal kalah sama creative workers lain yang pakai AI gitu. Ya kan? Kayak kita sekarang pakai AI hampir di setiap apa ya aktivitas kita. Itu bikin pitching aja gue udah ada otak gue tuh udah gue taruh sana. Gue tinggal ibaratnya nih kasar-kasar ya, gue tinggal taruh PDF tuh briefnya doang. Udah jadi sebenarnya kayak gue mau. Tinggal gue adjust dari sisi yang kira-kira nggak cocok aja. Nah itu kan bahaya buat orang yang gak pakai AI kan. Gue bisa kerjain deck itu kayak dulu 1 minggu mungkin 2 kali maksimal. Sekarang seminggu bisa ya udah sehari 1, sehari 2. Betul. Gitu. Back to karir gitu ya. Kalau misalkan dia kerjaan lain kan ada jenjang karirnya kayak misalkan lu jadi profesional kan lu pasti ada manajer, senior manager, nanti ada lagi kayak apalagi di atasnya. Cuman kalau misalkan di kreatif itu menurut lu jenjang karirnya kan rada random ya. Itu menurut lu gimana caranya lu bisa step up? Jadi kayak menurut lu dari freelance terus harusnya idealnya kemana? Terus dari sini kemana? Menurut lu gimana? Sebenarnya balik lagi ke dream lu apa sih sebenarnya? Oke, beda-beda banget ya soalnya. Iya, beda-beda banget lah. Karena ya kalau misalnya kayak dulu gue berpikirnya gue lebih suka menggeluti di kreatif gitu. Tapi ternyata kalau di sekarang kalau lu tanya gue lebih mending di bisnis dan di operation sih. Maksudnya gue lebih mendingan nge-manage di operation dibandingkan di kreatif. Gitu. Sebenarnya kayak gitu. Jadi balik lagi menurut gue tergantung sebenarnya. Apa yang mau lu geluti bener-bener nanti end up-nya lu mau jadi di posisi apa. Gitu. Paling lu pecahnya antara lu mau bener-bener workersnya atau bisnis kali ya. Karena tuh kayaknya 2 path yang lumayan berbeda kan sih. Yang kayak tadi awal kita bilang lah sebenarnya yang kayak gue contoh yang gue follow si fotografer Bali itu ya at the end ini masih fotografer juga kok sampai sekarang. Gue masih ngeliat dia behind the camera tuh masih dia kayak gitu. Tapi ditanya rame banget. Oh gila Pak. Nah, soalnya mungkin ini juga opportunity-nya makin gede dalam arti kita juga ngerasain lah. Dulu brand besar tuh maunya lewatnya agensi besar kan. Lewatnya agensi yang udah ternama dulu. Agensi cabang luar. Baru at the end agensi cabang luar pun lempar lagi kan ke agensi lokal. Ya kan sebenarnya gitu. Kayak kita pun kan sebenarnya. Iya cuman sekarang brand besar pun tuh udah berani tuh langsung ke agensi yang medium to small. Ada juga sekarang beberapa brand yang kalau memang dia butuhnya apa foto KV, ya udah langsung ke si sosok fotografer itulah. Nggak perlu harus kemana-mana lagi gitu, nggak perlu lewat agensi, dari agensi baru cari lagi gitu kan. Jadi ya opportunity-nya besar banget. Tinggal balik lagi, lu mau tetap yang kayak tadi gue bilang gitu, lu as a professional photographer lu bikin suatu tim atau suatu manajemen itu atau ya lu benar-benar build a business sendiri. Agree. Gue suka gak setuju sama orang yang bilang competition di kreatif industri itu kayak udah pekat gitu. Gue kurang sepakat sebenarnya. Karena maksudnya kita juga alhamdulillah puji Tuhan kita selalu dapat leads kan. Dan gue ngerasa ini bukan pekat sebenarnya. Tapi memang mungkin kita aja yang gak stand out kayak gitu. Gue belajar juga kan kita bikin ini kan di YouTube ya. Ya sedikit banyak kan pasti gue pelajarin dong YouTube gimana. Betul. Makanya gue juga niat nih bikin setnya segala macam kan itu upaya gue gitu kan. Jadi gue dapat kata-kata gini baru tadi pagi sumpah.
Sebenarnya YouTube tuh nggak belum jenuh. Cuman semua orang bikin konten sama salah. Iya. Lu setuju gak? Iya. Lu liat IG semua kayak oke 3 cara guys, semua itu sama. Iya. Nah kan, sehingga lu tuh sebenarnya bukannya kontennya itu YouTube itu udah kepenuhan atau Instagram itu udah kepenuhan, elunya itu terlalu sama ngeblend. That's why makanya sesimpel kalau misalnya lu tanya strategi lu apa Gi buat Insights Podcast, ya bener-bener lawan arah udah. Iya. Jadi gak ngeblend. Jadi ketika orang lihat, anjir beda juga ya nih orang gitu loh. Iya, setuju. Itu sebenarnya. Nah cuma kan orang susah ya. Iya. Untuk apa ya menerapkan itu karena takut kan pasti. Anjir ini gak normal nih bikin video gini gitu. Atau gak kayak ya belum ada yang buat ya gak berani. Gak berani. Iya. Tapi ntar ketika misalkan kita bikin something terus rame jadi tren lagi kan. Iya. Sama lagi. Betul. Kayak gitu-gitu Pak. Maksud gue ya apa ya harus berani break the rhythm lah ke bahasa gue tuh. Coba aja. Yoi. Kalau misalkan kita udah bahas panjang lebar lumayan tadi. Cuman apa gunanya kalau misalkan lu berkarir di kreatif tapi cuma bertahan 1, 2, 3 tahun. Ujung-ujungnya lu back to office gitu. Maksudnya kayak ya udah konvensional apapun kerjaan lu gitu kan banyak juga. Gue punya teman banyak kayak gitu loh. Apa yang menurut lu bisa membuat orang tuh bisa bertahan sampai berdekade-dekade gitu. 10, 20 tahun. Apa yang mereka harus lakukan gitu supaya bisa tahan? Yang pertama Kiwi ini sih. Selalu mencoba inovasi. Setuju gue. Ya, menurut gue harus selalu coba inovasi sih. Kenapa? Karena at the end ada titik di mana pasti apa ya dibilangnya ya market jenuh. Jenuh Pak asli. Market jenuh gitu. Jadi ketika lu udah market jenuh ya gimana? Lu mau adapt nggak? Iya. Masalahnya di situ kan. Setuju. Sebenarnya jadi kayak ya ketika udah jenuh mereka mau adapt dan lu bisa adapt gitu ke dalam situ pasti lu akan tetap sustain. Tapi kalau misalnya lu nya kayak dulu deh kita misalnya kayak cuma nggak berani step up the game cuma mainnya di ya udah sosmed UMKM. Betul. Gitu ya segitu aja terus ya mungkin sekarang banyak tapi ya kayak pas itu untuk kita ngeset pernah gue meeting sama Ogi berdua kayak gimana caranya supaya kita nyentuh revenue segini gitu. Iya. Dan di waktu itu ya stupid thingnya adalah yang kita pikir oke, berarti kita harus bikin sosmed ini ada 20 klien, ada 30 klien gitu. Ya itu kan jauh lebih capek sih sebenarnya. Betul. Ya, tapi ternyata enggak kok kita punya 5-6 klien aja tuh bisa dapat nyentuh si revenue ini gitu sebenarnya. Jadi jangan diem aja ya. Tuh gak yang gue rasain selama ini bangun CDA, gue ngerasa setiap kita ngelakuin hal baru, itu kita langsung dapat outcome baru. Itu yang membuat gue tuh kayak gak pengen berhenti. Karena dulu kita pernah ada satu stagnan revenue yang jujur udah enak banget lah. Yeah. Jadi revenue stabil situ dan enak lah. Tapi ketika kita ngelakuin hal baru lagi, ternyata lu bisa nge-break itu lagi. Yeah. Jadi kayak ada all time high baru, ada ATH baru. Betul. Kan. Nah itu yang membuat gue jadi kayak anjir gue harus nyentuh ATH baru forever gitu kan. Makanya sekarang gue ngerasa kayak dengan gue ada orang-orang baru dari agensi lain yang lebih gede, gue jadi ngerasa anjir gue bego banget ternyata ya. Dia pinter banget gitu kan. Nah itu yang membuat gue jadi kayak nggak boleh stop belajar sih so. Kita harus explore semuanya. Even kayak kita syuting gini aja kita nggak confident mungkin 2 tahun lalu kan. Kayak gitu loh. Itu sih. Nah ini last question dari gue deh. Berhubung kita mau meeting di atas nih. Menurut lu gimana caranya supaya creative workers tuh bisa ngebangun online presence atau portfolio yang bukan cuman keren-kerenan. Karena kan sekarang banyak yang bikin cuman keren-kerenan aja. So. Kayak kita dulu juga sih. Iya sih. Wah keren abis gitu kan. Tapi sebenarnya itu gak ngelit ke lu tuh bisa di hire ujung-ujungnya gitu loh. Kalau dari lu apa yang kita lakukan sih biar bisa ujung-ujungnya orang tuh kontak lu dan mau hire lu gitu. Oke. Sebenarnya kayak udah pernah juga sih. Salah satu, misalnya di beberapa episode awal-awal deh kayaknya itu gue sebut. Yang pertama, medium lu apa dulu sekarang? Itu lu, ya pasti sekarang medium orang rata-rata Instagram ya. Pasti. Paling besar itu di Instagram. Instagram dan website lah. Dua hal itu yang paling gampang di reach out orang kan sebenarnya dua itu. Gimana caranya ketika posisikanlah ketika orang masuk ke medium lu itu, orang tahu lu tuh apa. Iya. Maksudnya secara gamblang dengan jelas aja sih lu itu apa. Dan yang kedua orang gampang untuk kontak lu. Iya orang gampang buat kontak. Karena dulu aja yang kayak pasti yang penonton awal-awal inget tuh gue mau pernah bilang dulu aja kita gak naruh nomor HP. Gak naruh WhatsApp. Misalnya kita gak bisa dikontak secara WhatsApp gitu. Cuma bisa by email. Awalnya tuh gara-gara idealis ngelihat beberapa agensi besar pada kayak gitu. Iya. Nah, jadi kayak udah. Cuman akhirnya gue mau kayak kelamaan deh. Iya. Untuk orang bisa cuma nanya-nanya sama lo harus kayak lewat email dulu. Iya.
orang akan lebih pingin cepet di WhatsApp gitu ya. Bisa langsung kayak one call away aja gitu. Segampang itu gitu. Terus udah sih paling yang ketiga presentlah sesuatu hal yang memang lu lakukan sebaik mungkin. Oh satu lagi deh yang keempat. Gimana caranya sebisa mungkin apa yang lu jual atau enggak portfolio itu bisa banyak yang tahu sih. Iya. Itu aja. Betul. Makanya itu kan maksudnya kayak ya lu lihat lah apa kita sehari ngepost Instagram reels berapa. Iya, rata-rata 3. Rata-rata 3-an kayak gitu. Terus di TikTok juga Augie ngonten banyak juga. Iya, sehari, seminggu 3 lah, Iya. seminggu 2. Di YouTube sekarang kita coba masukin 2 segmen baru lagi juga, seminggu 3 ya. Coba aja dulu. Nggak tahu works apa enggak, ya coba aja dulu. Betul. Selagi masih bisa dikonsum, kelihatannya ya udah. Coba dulu aja. Terus nggak laku, ya udah ganti formatnya. Betul. Gitu. Gue sama Hansel minggu depan mau bikin podcast tentang ini sih. Gimana cara dapetin klien. Karena kita belum pernah bikin spesifik ini ya soal kayak detailable kayak gimana. Gue pengen minggu depan bikin sih. Yeah. Kayak gitu dan lebih detail lagi. Kita juga sempat pengen mau bikin podcast di ruangan kita sih. Iya. Jadi biar fresh aja. Cuman biar ganti. Iya kebetulan hari ini bisa. Tapi gak jadi gitu kan. Mungkin beberapa minggu lagi kita coba. Itu sih paling ya. Sama terakhir deh dari gue nih bukan pertanyaan sih. Tapi ini aja. Kita selama ini podcast Insight itu udah berjalan 11 bulan. Dan so far kita punya 40k lah ya. Yeah. Subscribers lah ya. Gue cuman yang awalnya gue ngerasa bodo amat. Ternyata gue sekarang ngerasa anjir pak. Ternyata ada dampaknya. Yeah. Dampaknya apa? Pertama. Ternyata ada dampak finansial, gue gak bohong. Bener kan? Jadi kalau misalnya ada dampak itu, gue bisa nge-upgrade atau gue bisa mempertahankan semua kualitas ini. Iya. Iya kan? Jadi ya gue minta tolong teman-teman yang nonton mungkin baru atau yang udah lama, coba make sure apakah lu udah subscribe apa belum. Yoi. Ya kan? Kalau misalkan belum, ya subscribe lah. Iya itu free banget, cuma butuh jempol doang, tapi itu bisa make a huge difference lah buat kita. Yes. Itu satu ya. Terus apa lagi ya? Yang kedua dampaknya ternyata gila banget. Semenjak kita punya subscribers yang growth-nya lumayan cepet banyak banget kisah-kisah yang touchy lah. Banyak yang nge-DM Hansel, DM gue dari kota-kota mana kayak bahkan gue gak kenal. Tapi mereka bilang ngerasa terbantu banget dengan segala macam. Dan gue ngerasa kayak anjir ini nih yang gue cari selama ini nih. Yeah. Gue bisa bantu banyak orang tanpa gue harus ketemu atau apa kan. Nah itu gak mungkin terjadi kalau misalkan subscribers count kita stay gitu. Yeah. Ya, gue nggak tahu apakah less than a year kita bisa tembus 100 kak, tapi gue yakin harusnya bisa gitu ya. Gue minta tolong aja buat yang nonton lah. It's a free job gitu ya. Oke, thank you. Thank you.